Buruan. Semakin lama produksi ikan semakin meningkat drastis. Banyak dari beberapa orang di Indonesia yang memanfaatkan daging ikan untuk berbagai macam makanan dan juga sajian. Tentunya untuk bisnis ya guys, maka dari itu tak sedikit yang mengeluhkan jika pemasukan ikan tidak bisa terkontrol. Bahkan banyak dari mereka yang tidak kebagian stok ikan untuk diproduksi. Salah satunya yaitu ikan bawal. Ikan ini diolah oleh beberapa masyarakat untuk dijadikan sebagai cemilan dan juga lauk. Yuk intip caranya. Cara budidaya ikan bawal, babon. Number 6. Apa itu ikan bawal babon? Tanpa kalian sadari jika ternyata beberapa jenis ikan yang ada di muka bumi ini kita bisa konsumsi. Namun beberapa di antaranya tidak banyak yang tahu jika memiliki kandungan protein dan kalsium yang baik untuk tubuh, sehingga tidak bisa disepelekan oleh siapa saja. Mungkin yang kalian tahu jika makan ikan memberikan omega 3 yang baik untuk kesehatan. Tapi tidak hanya itu saja loh guys, ikan sendiri memiliki kandungan protein yang sangat banyak. Jadi bagi kalian yang sering kalian konsumsi, ikan bisa memberikan asupan vitamin dan kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kalian sendiri. Tapi kira-kira ikan apa saja sih yang menurut Mimin baik untuk dikonsumsi tubuh kita? Ya, ternyata ada ikan lele, ikan gurami, ikan bandeng, dan yang paling jarang orang tahu yaitu ikan bawal. Ikan ini padahal memiliki kalsium yang sangat tinggi loh. Cobain deh kalau kalian gak percaya guys. Number 5. Asal-usul ikan bawal babon. Ikan bawal adalah jenis hewan yang sifatnya sangat rakus. Entah kenapa, tapi hal ini sudah banyak terbukti dari beberapa orang pembudidaya. Jika diberikan pakan yang berbeda, ikan bawal tetap lahap dalam memakannya. Sifatnya makan yang tergolong omnivora, sehingga ikan bawal dapat memakan jenis tumbuhan atau daging. Namun jika terus diteliti, ikan ini lebih cenderung suka daging atau karnivora. Perlu kamu ketahui, ukuran tubuh ikan bawal dapat mencapai ukuran yang besar, yaitu antara 3-5 kg per ekornya. Tidak jarang orang banyak membudidayakan ikan ini ataupun berburu di dalam dengan memancing. Berbicara tentang memancing, ikan bawal juga banyak digemari oleh para pemancing dari segi kekuatan tarikannya. Sensasi yang dirasakan ketika strike ikan bawal adalah hal yang paling diburu. Bagi para pemancing, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu mata pancing dan ukuran nilon untuk ikan bawal ini. Karena perlu Anda ketahui, ikan bawal memiliki gigi yang tajam dan kekuatannya yang besar. Number 4. Tip khusus membudidayakan ikan bawal babon. Pada awalnya, pembibitan dan pembesaran ikan bawal air tawar bisa dilakukan di tambak kolam tanah ataupun tambak kolam permanen. Namun demikian, dengan perkembangan teknologi, kini ada kolam jenis lain yang dapat dipergunakan untuk membudidayakan ikan bawal, yakni kolam terpal. Seperti bayangan kalian untuk pertama kalinya ketika mendengar kolam terpal. Kolam budidaya ikan yang satu ini memang terbuat dari terpal. Terpal dipilih karena memang terpal merupakan bahan tidak tembus air yang harganya tidak terlalu mahal. Pastinya, terpal memiliki harganya lebih murah jika dibandingkan dengan semen untuk membuat kolam permanen. Marilah melihat berbagai tips teknik budidaya yang ada setelah ini. Karena setiap pembudidaya memiliki cara-cara tersendiri untuk bisa menjadikan hasil panen yang berlimpah. Tak heran jika mereka mulai menginginkan suatu keuntungan besar dari hasil kerja kerasnya selama ini. Tapi mereka seringnya melupakan teknik-teknik tertentu untuk bisa menghasilkan panen yang lebih awal dibandingkan sebelumnya. Padahal tanpa disadari semua itu sudah ada di pembelajaran media sosial loh. Tinggal kalian aktif saja mencari informasi, pasti dapat. Nah, yuk belajar lagi.
Number 3. Perbedaan ikan bawal dengan ikan tawar lainnya. Ikan memang menjadi salah satu spesies hewan yang bisa dikonsumsi, namun tidak semua ikan bisa dikonsumsi oleh manusia ya guys. Ada beberapa jenis ikan yang bisa dijadikan hidangan makanan, ada juga jenis ikan yang hanya dipelihara untuk hiasan, dan ada juga ikan yang hidup secara bebas di lautan. Nah, berbicara tentang ikan nih, kalian pernah gak sih nyobain sajian makanan dari ikan bawal? Jika belum, cobain deh, pasti nagih. Jika kalian sudah pernah mengkonsumsi beberapa jenis ikan air tawar, pastinya tahu dong dengan beberapa jenis ikan tersebut dan juga bagaimana rasanya. Kalau disuruh milih, pasti kalian akan memilih daging yang gurih dan juga empuk. Maka dari itu, kalian wajib pilih ikan bawal untuk dikonsumsi. Number 2. Ciri daging ikan bawal. Kalau sudah berbicara tentang ikan, yang jelas banyak jenis ikan yang bisa kalian konsumsi. Tidak hanya ikan gurami, lele, bandeng saja yang ternyata bisa kalian makan. Tapi ada ikan yang tak kalah gurih dan nikmat jika dijadikan santapan dengan nasi hangat. Nah, ikan apa itu kira-kira? Ya, ikan bawal. Meski kedengarannya masih sangat asing di telinga kita semua, namun perlu kalian tahu, jika ternyata ikan bawal ini termasuk dalam salah satu jenis ikan yang memiliki daging yang empuk dan gurih. Tidak hanya itu saja, kandungan protein dan juga kalsium yang diberikan oleh ikan bawal mampu mencukupi kadar yang diperlukan oleh manusia. Sehingga tak heran dong jika saat ini sudah cukup banyak restoran dan tempat makan yang menyajikan sajian makanan dari ikan bawal. Mulai dari sajian digoreng, ditumis, hingga ada juga yang dibakar. Harganya juga tidak terbilang mahal loh jika harus dibandingkan dengan ikan gurami. Untuk seporsi ikan bawal dalam kisaran berat setengah kilogram biasa dijual dengan harga Rp35.000. Sedangkan untuk sajian ikan gurami dalam takaran setengah kilogram saja sudah berada di nilai Rp75.000. Dari sini saja sudah bisa kalian lihat dong gimana murahnya ikan ini. Tapi meski penuh murah, tak membuat ikan bawal kehilangan performanya di lidah masyarakat Indonesia. Buktinya saja hampir setiap hari restoran kekurangan stok ikan bawal. Ya, karena ikan ini laris manis dan banyak peminatnya. Number 1. Tahap menyiapkan kolam terpal untuk budidaya ikan bawal. Cara budidaya ikan bawal di kolam terpal memang menawarkan kemudahan bagi para pembudidaya. Keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dengan teknik beternak ikan bawal kolam terpal antara lain murahnya modal untuk membangun kolam, cepat untuk mempersiapkan kolam untuk dibudidaya, dan juga tidak membutuhkan banyak air untuk mulai membudidayakan ikan bawal. Akan tetapi, cara ternak ikan bawal di kolam terpal ini juga mempunyai kelemahan karena plastik terpal rawan bocor. Juga karena penggunaan plastik terpal ini membuat tidak adanya bakteri berguna yang biasanya ada dalam tanah yang bisa menghambat pembusukan. Perlu diwaspadai adanya pembusukan dari sisa-sisa makanan maupun kotoran ikan di dasar kolam.